Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara pada pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari masyarakat multikultural. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai relasi pada masyarakat multikultural, yaitu relasi antara apa yang kemudian dikatakan mayoritas dan apa yang dikatakan minoritas. Nah, apa sih relasi antara mayoritas dan minoritas? Mengapa kemudian di dalam masyarakat kita selalu ada yang namanya mayoritas dan minoritas? Nah, pada kuliah kali ini kita akan membahas hal itu. Oke, pada dasarnya yang dikatakan mayoritas dan minoritas dalam konsep KBBI ya, dalam definisi KBBI, mayoritas itu adalah jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan jika dibandingkan dengan jumlah yang lain. Jadi ada jumlah yang terbanyak. Yang kedua, jika adalah minoritas. Minoritas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah golongan yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan golongan yang lain dalam satu masyarakat. Karena itu mereka didiskriminasikan dari golongan lain tersebut. Nah, ini menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara sosial, secara sosiologis, masa yang dikatakan mayoritas ini kan kelompok ya. Jadi kelompok mayoritas itu mengacu pada kelompok sosial ya, di mana kelompok sosial tersebut memiliki kekuatan besar pada setting lokasi tertentu, pada konteks tertentu. Ya, kadang-kadang kekuatan yang dimiliki atau power yang dimiliki itu karena jumlah anggotanya. Nah, ini yang kemudian dikatakan mayoritas. Nah, sehingga kuantitas itu akan mempengaruhi yang namanya power dalam relasi sosial di masyarakat. Nah, itu yang dikatakan mayoritas. Apa sih kalau yang minoritas? Minoritas itu didefinisikan sebagai sebuah kategori sosial di mana membedakan atas perbedaan baik itu fisik maupun budaya, yang dimana mereka tersubordinasi. Jadi ada ordinas, ada subordinat. Nah, tersubordinasi, terdiskriminasi dan sebagainya. Itu yang kemudian dikatakan sebagai minoritas di dalam konsep sosial. Nah, pada dasarnya mayoritas dan minoritas ini, minoritas khususnya minoritas ini terbentuk karena ada ada prasangka historis ya. Jadi ada prasangka antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antar stereotype antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, ada prasangka historis ya. Yang kedua itu adanya sikap diskriminatif, jadi merasa etnosentrisme gitu kan, yang merasa primordial, dan merasa bahwasanya kelompoknya merupakan kelompok yang menjadi penguasa dan kelompok lain menjadi kelompok yang lebih rendah dibandingkan kelompoknya itu. Sehingga yang ketiga terjadi yang namanya superioritas feeling yang berlebihan. Jadi superioritas in group yang berlebihan. Jadi ngerasa superior. Jadi grupnya itu ngerasa superior yang berlebihan. Nah, sehingga muncullah yang namanya etnosentrisme, rasisme dan sebagainya. Dan ini merupakan merupakan lawan dari yang namanya multikulturalisme. Nah, jadi relasi antara mayoritas dan minoritas itu ada di sini kita katakan seperti dalam
tampilan ini. Relasinya itu adalah baik itu intragroup power, jadi ada di dalam grup ada baik itu mayoritas dan minoritas, maupun relasinya adalah extra group power, baik itu antara grup, jadi itu yang kemudian dikatakan extra group. Nah, ini kemudian kaitannya dengan bagaimana relasi antara mayoritas dan minoritas itu terbentuk. Yang pertama adalah jelas mengapa kemudian ada dominasi, ada mayoritas dan minoritas, ada minoritas khususnya, yaitu pertama adalah terkait dengan jumlah. Jadi terkait dengan jumlah, kuantitas, numeriknya, berapa jumlah atau kemudian populasi di dalam sebuah kelompok tertentu, itu juga melahirkan kuasa atau relasi kuasa di dalam kelompok tersebut. Jadi jumlah itu juga dapat membuat superioritas. Jadi orang yang jumlahnya lebih banyak biasanya akan lebih berkuasa dibandingkan dengan jumlah yang lebih sedikit, gitu. Nah, itulah yang kemudian terjadi di masyarakat kita, ya. Oke. Jadi yang kedua itu adalah lain halnya dengan jumlah. Yang kedua itu adalah pada kata dominan. Nah, di sini ada menarik, ada ada multitafsir tentang kata dominan itu sendiri. Nah, kata dominan itu belum tentu dengan jumlah yang banyak, gitu kan, dengan jumlah populasi yang banyak itu melahirkan dominan culture, gitu kan. Jadi misalnya kalau contohnya numerik, relasi kuantitas dengan dengan jumlah yang banyak, itu banyak contohnya di masyarakat, sehingga kemudian terjadi yang namanya diskriminasi dan sebagainya, kayak gitu. Kalau yang kedua adalah soal dominan. Nah, dominan ini menjadi hal yang menarik, menjadi kata yang menarik, ya. Jadi di sini kata dominan itu menjadi satu keywords di mana kemudian belum tentu dengan jumlah yang banyak itu menjadi dominan culture. Misalnya soal penentuan bahasa Indonesia, jumlah populasi yang banyak, etnis yang banyak di Indonesia pada saat ini adalah sampai sekarang, ya, itu adalah etnis Jawa. Tetapi kemudian mengapa kemudian bahasa Indonesia lebih cenderung mengadopsi banyak dari bahasa Melayu? Nah, jadi ini ada dominan. Belum tentu dominan itu mempengaruhi misalnya dalam faktor ekonomi, misalnya ada etnis Tionghoa misalnya, belum tentu dengan mereka bukan merupakan etnis yang jumlahnya banyak, tetapi ketika dibenturkan pada persoalan ekonomi menjadi dominan, gitu kan, menjadi dominan di sini. Nah, itu jadi belum tentu relasi jumlah banyak tetapi dominan. Nah, maksudnya jumlah orangnya banyak belum tentu dominan. Nah, tapi di sini adalah relasi yang kedua adalah dominan. Yang ketiga ada perbedaan yang spesifik, gitu kan. Yang spesifik baik itu etnis, agama maupun linguistik atau bahasa, gitu. Jadi ada ada relasi minoritas itu pada spesifik. Misalnya ada subordinat terkait dengan etnik, misalnya ada subordinat subordinat etnik Jawa, itu kan banyak. Misalnya contohnya adalah pada komunitas Dulur Sikep yang ada di Blora. Nah, ini menjadi subordinat, menjadi etnik yang minoritas pada mereka menggunakan bahasa Jawa, gitu kan. Etnisnya juga etnis Jawa, tetapi mereka kemudian culture dari Jawa itu sendiri, kayak gitu. Ini ada spesifik. Nah, yang ketiga yang membuat relasi minoritas, yang keempat membuat relasi minoritas itu adalah
solidaritas antar sesama. Jadi relasi sosial di dalam in-group itu, sehingga membuat semakin merasa grupnya itu semakin justru merasa minoritas gitu. Jadi gitu. Jadi di dalam grupnya dengan solidaritas ada dengan relasi di dalam in group itu justru akan membuat mereka merasa menjadi minoritas ya gitu ya. Nah, ada hal yang lain di selain relasi minoritas dan ini. Jadi itu kita dudukkan permasalahan mayoritas pada minoritas itu bukan hanya soal numerik, tetapi soal bagaimana kemudian dominasi. Maaf. Selanjutnya soal bagaimana kemudian atau kemudian perbedaan spesifik etnik, agama, dan linguistik. Yang ketiga adalah justru ada terkonstruksi oleh solidaritas yang terjadi di dalam grup tersebut. Itu mengapa konstruksi minoritas itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita yang sudah multikultural. Nah, yang faktor yang mempengaruhi selanjutnya selain kemudian faktor tadi atau kemudian konstruksi relasi minoritas dan mayoritas, selain kemudian terpengaruhi dalam konstruksi sosial yang ada di masyarakat, tentunya juga tidak lepas dari peran negara di sana. Nah, dalam masyarakat multikultural, negara tentunya banyak sekali memiliki etnik dan keberagaman pada setiap negara. Nah, pada dasarnya hanya ada 10-15% negara di dunia ini yang merupakan memiliki etnik yang homogen. Jadi ada 1-2 etnik yang homogen. Lainnya merupakan negara yang multikultural atau memiliki keberagaman etnik, agama, dan bahasa. Nah, ini bukan data sembarangan, tetapi ini merupakan data dari survei yang dilakukan oleh Kornor tahun 94 yang menyebutkan bagaimana kemudian terdapat 10-15% saja negara yang merupakan negara yang sifatnya homogen. Nah, sisanya adalah negara memiliki negara multikultural. Nah, pada setiap negara, jadi setiap negara memiliki strategi kebudayaan masing-masing tentunya. Setiap negara memiliki strategi kebudayaan dalam mengelola keberagamannya. Nah, di sini ada kaitannya dengan bagaimana kemudian minoritas dengan negara itu. Nah, ada tipologi negara dalam mengelola keberagamannya. Yang pertama adalah tipe yang pertama menganut prinsip nasionalitas, dia menjunjung tinggi nasionalitas, ius solis, dan civic of citizenship. Nah, jadi pada prinsip yang pertama di sini adalah ini ada semacam peminggiran. Jadi peminggiran etnis dan kelompok-kelompok yang dikatakan minoritas dalam rangka dalam rangka di tipe negara ini. Yang tipe negara yang pertama ini adalah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan negara gitu kan. Jadi dalam konsep of citizenship ya, dia mengesampingkan pengakuan akan keberadaan suku ya. Jadi keberadaan suku, bahasa, dan agama minoritas. Jadi di sini contohnya adalah negara Prancis ya. Jadi dalam rangka stabilitas politik dan ekonomi dan keamanan, ini mengesampingkan
keberadaan suku-suku yang etnis, agama atau ini yang dianggap minoritas. Contohnya adalah di Prancis tadi. Di Prancis banyak sekali etnis atau agama minoritas itu tidak boleh identitasnya berada di ruang publik kayak gitu. Misalnya tidak di sekolah, tidak boleh memakai jilbab dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mengesampingkan para kaum minoritas, baik itu etnis maupun agama, suku dan sebagainya kayak gitu. Itu prinsip tipe yang pertama. Yang kedua ini adalah prinsip negara yang menganut prinsip nasionalitas ius sanguis, ya, di mana asal usul darah, etnik atau keturunan negara itu sangat penting. Jadi bukan kemudian orang luar yang kemudian datang di sana dan lahir di sana, ini sulit dapat pengakuan meskipun sudah lahir di sana dan pintar berbahasa sana misalnya. Misalnya negara Jerman. Jadi banyak sekali para imigran di Jerman seperti dari Turki yang kemudian tidak diakui sebagai warga negara Jerman. Padahal mereka sudah hidup di Jerman lama dan merupakan dan pintar bahasa Jerman. Tapi ini sulit mendapat pengakuan dari warga Jerman. Nah, di sini terjadilah semacam diskriminasi dengan minoritas tersebut. Oke, itu. Jadi itu yang terjadi. Ada yang pertama ada ius solis, itu yang akhirnya dampaknya pada diskriminasi terhadap minoritas di ruang publik. Yang kedua ius sanguis, ini asal usul juga akhirnya terjadi minoritas diskriminasi terhadap minoritas terhadap etnik atau di luar etnik keturunan dari negara tersebut. Yang ketiga itu adalah negara-negara yang menganut prinsip multikultural atau model multikultural. Misalnya di Kanada atau Australia, misalnya ada host community, ada West community misalnya. Ada masyarakat yang pendatang baik itu di Australia dan di Kanada. Di Kanada, bagaimana kemudian mereka mengakomodir masyarakat pendatang dari Prancis, orang Kanada yang berbahasa Prancis yang kemudian mengembang dan berkembang menjadi paham multikulturalisme itu. Di Australia juga demikian, di mana kemudian ada penduduk asli yang indigenous people-nya merupakan suku aborigin dan juga ada suku yang berbahasa Inggris, tetapi sisanya mereka adalah pendatang dan mereka diakui sebagai penduduk dan mereka mendapat diakomodasi dalam kehidupan bernegara kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara tipologi negara dalam bagaimana mengelola keberagaman mereka. Nah, ada lagi ada satu konsep yang kemudian menarik, yaitu adalah soal yang namanya melting pot, ya. Dimana kemudian melting pot ini adalah budaya-budaya, yang dikatakan di sini adalah budaya-budaya warga sangat beragam itu mengalami percampuran. Jadi mengalami percampuran dengan sedemikian hingga tanpa kemudian diintervensi oleh negara. Nah, dalam konsep melting pot ini cenderung seperti halnya multikulturalisme yang kosmopolitan, di mana multikulturalisme di sini itu enggak kehidupan itu mengesampingkan sekat-sekat kultural, jadi mengesampingkan sekat-sekat kultural yang akhirnya membaur menjadi satu dalam konsep yang namanya melting pot. Nah, ini terjadi di Amerika, ya. Nggak peduli kemudian India dari mana yang kemudian terjadi pembauran kebudayaan. Nah, inilah konsep yang disebut sebagai melting pot, jadi melting pot kayak gitu. Itulah yang kemudian konsep multikulturalisme, ya. Jadi ada tipe-tipe bagaimana kemudian negara multikulturalisme. Bagaimana dengan Indonesia gitu kan? Nah, apakah kemudian Indonesia menganut paham yang seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa kemudian menjawabnya dalam proses diskusi. Nah,
kira-kira Indonesia itu menganut paham yang sebenarnya apa, kemudian melting pot atau kemudian multikultural, atau pada negara yang menganut ius songwi atau ius soli atau ius sangwi, kayak gitu. Oke. Nah, silakan nanti teman-teman bisa berdiskusi terkait dengan hal itu, dan kemudian bisa dibelkan. Nah, ini nih. Oke, jadi satu hal lagi ya, itu terkait dengan kehidupan minoritas yang kemudian erat kaitannya dengan konsep marginal terhadap kelompok-kelompok etnik, jadi kelompok-kelompok pribumi yang kemudian dikenal dengan konsep indigenous people gitu. Jadi tentang konsep indigenous people, di mana kelompok-kelompok pribumi ini, penduduk-penduduk bumi, nah ini hampir selalu kemudian mendapat atau menjadi minoritas. Pada dasarnya menurut undang-undang jadi Special Report PBB tentang Komisi Pencegah Diskriminasi dan Pelindungan Hak. Jadi ini harus dibedakan antara baik itu indigenous people dan minoritas. Bagaimana kemudian hak-hak kelompok pribumi atau kemudian indigenous people ini terjamin. Ya, maka kemudian Indonesia kemudian mendefinisikannya dengan cara membentuk yang namanya kelompok adat terpencil ya, atau yang kemudian kita kenal namanya KAT. Jadi KAT ini kemudian berusaha memberdayakan kelompok adat terpencil yang ada di Indonesia, dan itu merupakan di bawah Departemen Sosial Republik Indonesia atau kemudian Kementerian Sosial. Nah, jadi identik istilah indigenous people itu kemudian selalu identik dengan minoritas, padahal tidak, bukan hal menjadi minoritas ya, tergantung dari relasi sosial tadi. Itu baik itu teman-teman, mungkin rekan-rekan bisa membaca lagi banyak referensi atau kemudian hasil mereview tadi, hasil bagaimana kemudian indigenous people di dalam, dan kemudian bukan berarti soal indigenous people itu selalu terkait dengan masalah minority. Oke. Terima kasih, dan selanjutnya silakan rekan-rekan bisa berdiskusi. Selamat, semoga tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.